Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan tidak adanya lagi tes mata pelajaran untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Siswa atau calon mahasiswa tidak akan ada lagi tes mata pelajaran saat seleksi SBMPTN, tekan Nadiem saat acara konferensi pers Merdeka Belajar episode 2022, transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara daring pada hari Rabu tanggal 7 September 2022. Nadiem berharap informasi ini bisa menjadi kabar gembira bagi calon mahasiswa yang ingin mengambil jalur seleksi tes SBMPTN di tahun mendatang. Saat ikut jalur SBMPTN, kata dia, hanya ada tes skolastik yang mengukur pada 4 hal, yakni kemampuan bernalar peserta, kemampuan potensi kognitif atau logika, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Tes skolastik tersebut tidak berhubungan dengan penghafalan materi, namun hanya berhubungan dengan kemampuan penalaran dan problem solving. Terkait tes literasi, sebut dia dilakukan tidak hanya berfokus pada kemampuan gramatika, tetapi literasi secara mendalam. Selain itu, dapat menganalisa terkait apa yang dimaksud di dalam bacaan tersebut. Benar-benar literasi mendalam, bukan yang mengetes bahasa secara cetek, tetapi logika dan pengertian seluruh bacaan, ungkap Nadiem. Dengan demikian, skema seleksi ini jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses bagi semua calon mahasiswa yang ikut jalur SBMPTN. Lanjut, Nadiem mengaku, ketika pelaksanaan SBMPTN tidak lagi menggunakan tes mata pelajaran, maka tidak lagi bergantung pada lembaga bimbingan pelajaran atau bimbel untuk persiapan tes SBMPTN. Lalu, tidak perlu juga khawatir untuk menghafal begitu banyak konten untuk bisa mengikuti tes seleksi, ungkap dia. Dampak tidak adanya bimbel maka berdampak positif bagi orang tua dan guru. Bagi orang tua, mereka tidak lagi terbebani pada tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar para anaknya di lembaga les. Kemudian, bagi guru bisa jadi lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, dan berorientasi pada penalaran yang mendalam, bukan semata-mata pada hafalan. Guru juga bisa kembali percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum itu sudah cukup untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi seleksi PTN lewat SBMPTN, tutur Nadiem Makarim. Nadiem menambahkan, kerjasama antara siswa dengan guru melalui pengasahan logika dan daya nalar maka akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes atau SBMPTN. Seleksi masuk PTN harusnya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah, harus lebih inklusif dan adil, tidak diskriminatif pada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu untuk membimbelkan anaknya, tukas Nadiem Makarim.